ikut rame lagi masalah harta gono gini. Yang jelas sekarang harta gono gini itu udah apa, ada di Teh Putri gitu aja semuanya. Jadi kalau emang ada utang piutang atau masalah apa yang berhubungan dengan almarhum istri saya, mungkin bisa nanyain langsung ke Teh Putri nanti. Kenapa mesti dia yang harus ngurusin masalah harta gono gini? Ini ahli waris. Yang ngurusin adalah ahli waris, anak-anaknya. Toh semua hartanya juga kan harta bawaan yang harus diingat. Terus apa yang mau dipermasalahkan sama dia apa? Kalau untuk hak bagian, ada bagian nanti diurusin secara Islam, secara hukum. Polemik harta warisan mantan istri komedian Sule, yakni almarhumah Lina Jubaida, pekan ini kian mendulang blunder bola api yang panas. Bagaimana tidak, berbeda dengan sikap Teddy Pardiana yang mengaku tidak ingin ribut tentang harta gono gini dan telah menyerahkan semua harta peninggalan almarhumah Lina kepada putri Delina, anak kedua Sule. Tapi toh faktanya di balik itu, diam-diam lewat sang pengacara, Teddy mengutas tuntutan sebagian harta warisan Lina, bahkan berlangsung alot. Pasalnya tim pengacara Teddy bahkan telah memanggil Rizky Febian dan putri Delina yang telah menarik seluruh harta warisan pemberian Lina, sang ibunda, dari safe deposit box. Yang uniknya sontak membuat Teddy dan pihaknya menuding anak-anak Sule menguasai harta bagian anak Teddy dan Lina. Sontak saja Sule sang ayah pun geram angkat bicara. Ya udah, ayo ketemu. Kalau berani ayo ketemu. Ketemu aja yuk. Mau apa? Secara baik-baik kan bisa. Toh saya juga nggak ada dendam, nggak ada apa kok. Saya udah mengikhlaskan semuanya itu. Tapi jangan seperti ini. Terus-terusan sama anak saya yang dicecar. Diberitakan anak saya membawa harta gono gini apa itu ahli waris yang istilahnya dia mengamankan semuanya, karena kan tidak hanya putri, Ridwan juga kebagian, ya kan? Gitu. Kalau harta gono gini kan itu waktu sama saya, kan dalam peradilan juga harta gono gini nggak dapat, saya kasih, terus mau itu, ambil, terus mau itu, ambil. Itu semuanya sebenarnya udah saya serahin ke lawyer Pak Ali Nurdin. Cuman sampai sekarang juga emang nggak ada kelanjutannya. Nggak tahu karena apa. Tapi pas udah diambil, baru Teh Putri nge-text bahwa semua deposit yang ada sama file semua sama harta gono gini datanya itu udah diambil semua. Gitu. Jadi nggak ada omongan sama sekali gitu. Karena kita sudah melakukan pemanggilan 2 kali. Tapi tidak datang terhadap anaknya yang laki-laki. Terus kita sudah melakukan pemanggilan 1 kali untuk anaknya perempuan, tapi sampai hari ini tidak ada tiket baik untuk datang. Sebetulnya harusnya tidak ada kegaduhan kalau memang salah satu pihak dengan kebesaran hati membuka atau membereskan permasalahan yang terkait dengan harta peninggalan gitu. Tapi kalau salah satu pihak memang menguasai sebagian hak orang lain, ya ini yang jadi masalah hukum. Terus kan putrinya sama ikinya juga sibuk, tolong dimengerti gitu. Kenapa harus mesti cepet-cepet, ada apa? Tenang, nggak bakalan hilang, disimpannya di putri nggak bakalan hilang. Toh kalau misalkan ada bagiannya, buat dia tenang, nggak bakalan hilang. Terus punya dia apa? Nggak bakalan hilang. Terus punya dia apa? Jangan takut, tenang. Masih ada, dan di sini kalau dibilang putri mengambil hak dan yang lain-lain, putri hanya mengamankan, disimpan dulu. Yang harus diingat adalah putri itu anak kedua, yang paling berhak itu Iki. Yang pertama, kan harus koordinasi, komunikasi sama kakaknya. Kenapa nge-push terus sama putri? Sama Iki dong. Ya, bukan tanpa alasan jika Sule geram dan sontak membela anak-anaknya.
Bagaimana tidak, di awal kepergian almarhumah Lina Jubaidah di hadapan tim Hotshot, Teddy bahkan mengakui bahwa surat wasiat Lina sama sekali tidak menyebutkan bagian untuk dirinya dan bintang buah hati mereka memiliki bagian dari warisan yang telah diterangkan Lina lewat surat wasiat tersebut. Maka, sederet aset mahal milik Lina seperti permata berlian, sertifikat tanah, hingga investasi rumah indekos, semua diungkap Teddy telah diserahkan kepada putri Delina. Tapi mengapa kini Teddy mendadak mengungkit hak waris dirinya dan sang anak hingga mencuatkan geger? Mungkinkah Teddy lain di mulut, lain pula di hati? Emang bukan hak saya dan emang besar juga saya udah sampaikan gitu, kayak berliannya kan itu udah saya kasihin juga, ada videonya sama di boxnya di sana ditaruh di di bank swasta itu. Ya kemarin hari Senin saya sama Teh Putri ketemu, udah surat kuasa udah dikasihin semua. Yang kemarin ada bilang kosan, itu juga emang dulu mungkin ceritanya itu kan Iki naro uang nitip ke almarhum ibunya gitu. Sekitar 3-4 M gitu. Nah dari situ ibunya sempat bilang, ini uang AA, biarin aja mah, nanti aja. Akhirnya mungkin almarhumah kan takut kepake, akhirnya diinvestasikan. Itu juga kosan belum ada nama sampai sekarang. Belum ada nama, tinggal nanti kalau Aiki bersedia ketemuan nanti ke notaris. Iya, udah ada di safety box, kemarin ada di bank gitu ya, udah ditaruh biar lebih aman lagi. Jadi di situ udah ada sertifikat tanah, di sertifikat rumah, sertifikat ibaratnya usaha, semua ada di sana semua. Pas begitu meninggal, kan dia sendiri yang membuat video, memberitahu kepada seluruh warga Indonesia bahwa itu sudah diserahkan sama putri. Ya karena saya bapaknya, ya saya juga berhak dong untuk melindungi anak saya. Jangan dikatakan bahwa anak saya pencuri. Nah itu harta siapa? Cuma menyelamatkan karena ada titipan dari almarhumah, nitipin ke putri. Putri titipin ini amanin sebelum meninggal. Itu aja kok gitu. Nggak diambil kemana-mana, nggak ada yang dijual juga. Kalau sudah dikasih ke putri, terus kenapa mesti harus diungkit-ungkit lagi? Karena walaupun bagaimana itu harta dari mana, tapi tetap ketika si ibunya meninggal itu menjadi harta warisan. Nah itu harus segera dibagi. Harta si Teddy sih menuntut bahwa dia memperjuangkan hak anaknya untuk mendapatkan warisan dari ibunya. Kalau dia sendiri sih tidak begitu ngotot, walaupun memang secara de jure-nya bahwa Teddy merupakan salah satu ahli waris yang berhak mendapat harta warisan. Mau tak mau, teka-teki baru pun mencuat. Berbeda dari awal kematian Lina Jubaidah di awal bulan Januari 2020 lalu, mengapa kini Teddy justru mengungkit dan menuntut bagian warisan bintang sang anak dan dirinya dari harta warisan Lina? Benarkah karena Teddy mengalami masalah kesulitan ekonomi? Sebuah teka-teki yang kian menuai misteri. Pasalnya jika Teddy mengaku pindah rumah karena ingin move on dari kenangan almarhumah Lina. Ya pindah karena emang ingin besarin anak yang pertama, jadi cari suasana baru juga biar tenang, karena kalau emang di tempat yang lama mungkin masih banyak memori lah, jadi ada ke orang Sunda bilang kasuat-suat gitu. Bakalan ingat terus akhirnya nggak bisa move on atau nggak bisa ngelupain. Ya awalnya sih pasti berat gitu, cuman karena ada kesibukan ngurus anak jadi sedikit-sedikit agak berkurang lah. Itu ngontrak di itu baru kalau 1 tahun kurang 10-11 bulanan lah di situ, di rumah itu yang almarhum meninggal itu. Ketika lapor pertama tidak pernah menyampaikan saya sebenarnya punya ini, tidak, bahwa dia hanya menyampaikan bahwa saya menempatin rumah ini Pak di depan itu di Jalan Neptunus Tengah ini mengontrak di situ, dan tidak menjelaskan berapa lama hanya mengontrak aja, dan tidak menjelaskan
dengan keluarganya, hanya menyampaikan kartu keluarga, KTP, itu aja. Ya mudah-mudahan lah itikat baik dari pihak sana untuk datang ke kantor kami menyelesaikan permasalahan ini yang dijanjikan akan datang pada awal Desember, mudah-mudahan terjadi. Kasihan lah anak kecil kok, masa minggu kemarin salah satu dari tim kuasa hukum mereka menghubungi saya bahwa akan datang pada hari Sabtu kemarin, tapi Sabtu dia kalau Sabtu atau hari Kamis gitu. Udah gitu di telepon lagi katanya masih sibuk, jadi akhir Desember aja. Makanya kita tunggu dulu lah. Ya kan udah ada lawyer, nanti akan ada pertemuan. Jadi jangan mempunyai asumsi yang tidak bagus lah, masa anak saya mau nyolong harta, toh itu juga harta siapa kan gitu. Tapi kalau saya ada di posisi dia, saya tuh kerja, cari duit, saya hidupin anak saya, nggak ngurusin masalah hal-hal kayak begini. Ngapain ngurusin hal-hal kayak begini? Harta nggak dibawa mati. Kalau dia mau, tinggal ambil, mau berapa? Kalau dia mau, tinggal ambil, mau berapa? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.